Unboxing Redmi Note 13 5G dan nekat beli. Pertanyaannya, apakah Redmi Note 13 5G lebih bagus daripada Redmi Note 14? Jawabannya adalah abang ini. Bercanda Mas David. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung aja kita bahas ke spesifikasinya. Pertama, dapat di triple kamera 108 megapiksel. Kemudian untuk display layarnya sudah AMOLED dan didukung 120 Hz, jadi untuk nonton YouTube, scroll Instagram, TikTok sudah sangat lega. Jaringan 5G, walaupun di Indonesia hanya di beberapa daerah aja. Untuk kapasitas baterai 5000 mAh, sudah fast charging, pengisian DA 33 Watt. Powerful speaker atau suara kualitas tinggi, dan mampu memenuhi suara di seluruh ruangan. Oke lah, nanti kita bisa coba. Xiaomi nggak main-main juga ya dalam hal promosi produk audio. Di dalamnya kalian dapetin satu unit adaptor, kabel USB Type-C, injektor SIM, dan buku panduan. Ciri khas dari Xiaomi, coba aja ada headset free. Oke lanjut. Untuk garansinya 15 bulan. Oh ya, Mimin ambilnya di distributor TAM ya. Nggak tahu kalau selain TAM berapa bulan garansi yang didapetin. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Di sini Mimin ambil yang varian RAM 8GB dan internal 256GB, untuk warnanya Midnight Black. Redmi Note 13 5G kesan pertama Mimin apa ya? Berasa pas gitu aja sih. Desain tipis dan premium, nggak kelihatan kayak HP 2 jutaan. Layarnya gede, 6,6 inci. Dan udah pakai AMOLED 120Hz scrolling media sosial jadi super mulus, nonton drama atau main game juga kayaknya puas nih. Redmi Note 13 5G menggunakan frame plastik dengan bagian belakang berbahan polikarbonat yang didesain menyerupai kaca. Bagian bawah terdapat speaker out dan speaker in. Dan portnya menggunakan USB Type-C. Nah, buat speaker outnya kenapa cuma di sebelah kanan ya? Harusnya kalau kanan kiri bisa stereo sih pas dengan promosinya. Lalu sisi bagian atas, ada port untuk headset kabel. Ya, walaupun di eranya sudah pada banyak pakai hand-free wireless. Untuk kamera belakang, Redmi Note 13 5G dibekali dengan 3 kamera. Kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel, mampu menghasilkan foto yang tajam dan detail dalam berbagai kondisi cahaya. Kamera keduanya adalah 2 megapiksel depth sensor, yang membantu menciptakan efek bokeh saat mengambil foto potret. Hasilnya, latar belakang jadi blur dan subjek terlihat lebih menonjol. Isi box Redmi Note 13 5G. Pertama ada kabel USB Type-C dengan panjang 1 meter, adaptor 33 Watt dan bentuknya gede banget, 2 colokan ya, sepertinya mantep ini buat charge. Oke lanjut, dan sudah dapat bonus soft case warna abu-abu, dari segi bahannya bagus kenyal, lentur dan gak licin. Terdapat tulisan Redmi di softcase sebagian bawah, ciri khas Xiaomi banget sih ini. Sayang ya di bagian kameranya tanpa penghalang sama sekali. Jadi kalau kalian ingin melindungi kamera HP ini yang sedikit menonjol perlu budget lagi sedikit buat beli yang ada pelindungnya. Pasang aja langsung ya guys, dan wow terkesan simple, minimalis dengan perpaduan warnanya. Bagian bawah ada penutup port kabel USB Type-C, keren sih tapi kenapa kameranya enggak ya? Dan lagi tetap harus 25.000 sampai 100.000 buat beli softcase yang ada penutupnya, jika kalian lagi di tempat yang berdebu mungkin sih, debunya bisa masuk lewat sini. Selanjutnya kita coba buat charge dengan adapter 33 Watt. Langsung colokin aja, menurut review untuk ke 50% cuma butuhin waktu 26 menit aja dan 54 menit untuk ke 100%, maklum si kapasitas ya 5000 mAh. Kita lihat guys pembuktiannya. Wih mantep nih proses chargingnya ada animasi keren ya. Kita lihat HyperOS dari Xiaomi. Di sini kalian bisa lihat di setting kemudian tentang ponsel. HyperOS sendiri adalah sistem operasi terbaru yang menggantikan MIUI. Dirancang lebih cepat dan lebih efisien. Tampilannya simple dan responsif. Di Redmi Note series, HyperOS bikin pengalaman jadi lebih mulus, multitasking lancar, dan animasi terasa halus. Di sini Mimin pakai Redmi Note 13 5G di varian ROM 256GB. Untuk chipsetnya memakai MediaTek Dimensity 6000 octa-core. Untuk urusan multitasking, Redmi Note 13 5G cukup bagus. Didukung chipset MediaTek Dimensity 6000 Plus dan RAM hingga 8GB. Berpindah antar aplikasi terasa lancar tanpa lag. Fitur RAM expansion juga tersedia, yang bisa menambah kapasitas RAM virtual untuk performa yang lebih stabil saat membuka banyak aplikasi sekaligus. Cocok buat kamu yang suka buka media sosial, streaming, dan chatting dalam waktu bersamaan. Terus scroll TikTok tenang aja, Redmi Note 13 5G ini masih bisa diajak lari bareng tanpa ngos-ngosan. Pakai chipset MediaTek Dimensity 6000 Plus dan RAM lega, HP ini nggak gampang nge-lag meskipun kamu buka aplikasi berat. Ada juga fitur RAM tambahan yang bisa nyolong sedikit memori dari penyimpanan, jadi makin lega buat multitasking. Pokoknya, buat dipakai seharian pindah-pindah aplikasi, handphone ini ngikut terus tanpa drama. Karena Redmi Note 13 5G sudah didukung dengan refresh rate 120Hz, yang kalau kalian main game, atau nonton video semuanya terasa lebih mulus dan responsif. Karena pada fitur ini terdapat dua macam refresh rate yang dapat kalian atur sendiri. Refresh rate 60Hz tampilan akan standar handphone biasa, cukup oke. Lalu refresh rate 120Hz gerakan akan jadi 2 kali lebih mulus. Mata juga lebih nyaman, apalagi buat gaming, bisa tanpa hambatan gini loh guys, nyaman banget buat dilihat. Redmi Note 13 5G datang dengan kamera utama 108 megapiksel yang cukup menjanjikan untuk kelas menengah.
Tapi, seberapa bagus hasilnya? Apakah beneran bisa diandalkan untuk foto sehari-hari, atau bahkan konten kreator pemula? Pada Redmi Note 13 5G memiliki beberapa pilihan untuk gunain kameranya, ada di khusus 108 megapiksel, foto dokumen, dan foto dengan kamera pro. Redmi Note 13 5G sendiri terdapat kamera wide 0,6 kali sedangkan di Redmi Note 14 biasa keluaran terbaru saat ini malah nggak punya kamera wide. Dari segi detailingnya lumayan bagus ya guys, untuk kamera makronya sangat detail pada jarak segini. Di zoom pun juga belum pecah. Coba kita lihat hasilnya kalau di luar ruangan. Dan kayak gini hasilnya, sebelah kiri zoom 2 kali dan sebelah kanan zoom 1 kali. Nggak kalah si handphone yang 2,5 jutaan hasilin foto secakep ini. Untuk video juga nggak kalah jernih, di sini Mimin pakai 0,6 kali zoom. Coba liatin deh cukup stabil nggak sih untuk Redmi Note 13 5G ini. Nah coba kalau pas jalan, ini Mimin pas pulang naik motor. Buat handphone di kelasnya, ngasilin kamera yang kayak gini sih lumayan worth it ya, sudah nyaman juga dilihat. Sekarang kita dengerin suaranya dari speaker out-nya beneran bisa banget kayak yang dipromosiin nggak nih? Orde Baru jadi korban ambisi reformis palsu. Mungkin kalau dari rekamannya treble-nya agak lebih naik ya, tapi so far kalau di harga 2,5 juta sudah sangat cukup sih. Coba komen ya, yang pernah pegang dari pertama kali launching handphone ini. Itu dia unboxing Redmi Note 13, dengan desain yang fresh, performa yang oke, dan harga yang masih ramah di kantong. HP ini bisa jadi pilihan menarik di kelasnya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe biar gak ketinggalan konten unboxing dan review lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay touchy and stay awesome.